Ya. Oke, selamat siang semuanya. Iya, Pak. Puji syukur kita panjatkan. Kita masih dalam proses yang ini. Saya ucapkan selamat kembali lagi di pembelajaran kita materi ekonomi yang diampu oleh gurumu Pak Siraitnya. Jadi perhatikan, sebelum kita memulai, saya mohon dulu kita persiapkan ini sebagai ucapan salam kepada guru. Silakan Nak, bagi ketua kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini tentang keterlanjutan materi sebelumnya, perlu alangkah baiknya Bapak melakukan yang namanya pendataan kehadirannya. Silakan dulu untuk setiap kelompok mana yang tidak hadir? Hadir. Nah, kembali ya. Marcel. Kemudian ada dua. Surya. Hera, orang. Oke, perhatikan. Jadi dari 4 orang itu kelompoknya berbeda-beda. Oke, kalau kelompoknya berbeda-beda bukan berarti mengurangi ya. Kita mengurangi kebersamaanmu, karena kan Bapak sudah tetapkan kelompokmu dari awal semester. Tidak bisa saya ubah, karena sudah saya tahu bagaimana sebenarnya kamu, sehingga saya perlakukan seimbang bagi yang siswa yang mampu. Saya satukan dengan yang agak kurang gitu, jadi biar seimbang. Oke? Nah, jadi perhatikan dulu sebelum kita memasuki materi kita pada siang hari ini. Bapak perlu dulu mengulas materi sebelumnya. Sejauh mana kamu mengingat kembali pelajaran yang sebelumnya? Karena ini di saat ini pelajaran yang akan Bapak sampaikan itu erat hubungannya dengan pelajaran sebelumnya. Oke, kira-kira pelajaran yang kemarin menyangkut apa Nak? Silakan. Perbedaan antara dan keseimbangan pasar. Oke, keseimbangan pasar. Siapa yang mau menyampaikan pengertian keseimbangan pasar aja? Ayo, silakan. Ayo, satu orang aja deh. Keseimbangan pasar, itu kita. Kakak bisa? Siapa? Di antara kelompok yang menyampaikan pengetahuannya ingatannya tentang keseimbangan pasar pelajaran minggu kemarin. Pasar, gak apa-apa. Satu orang aja. Sampaikan dulu. Baca aja. Suatu produk atau jasa yang diminta atau ditawarkan pada harga tertentu berada dalam jumlah sehingga ditetapkan ya. Oke, berikutnya yang lain kira-kira ya. Nah, satu orang ya. Satu orang. Nanti pertanyaan. Nah, yang penting oke ya, silakan. Keseimbangan pasar merupakan kondisi ketika sistem ekonomi pasar mencapai keseimbangan, yang mana jumlah produk dan harga yang ditawarkan seimbang, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Perhatikan. Jadi saya mau bertanya dulu ya. Ini satu pertanyaan terakhir di awal pembelajaran kita.
yang ada hubungannya dengan materi yang akan kita laksanakan, materi yang berhubungan. Pernahkah di antara kamu melakukan kegiatan transaksi? Misalnya membeli suatu produk, contoh Supermi. Ya, kamu beli di grosir dengan di toko-toko retail. Kalau toko retail, contohnya retail itu perusahaan retail Alfamart, Maju Bersama, Indomaret itu perusahaan retail. Nah, kalau grosir itu bukan perusahaan retail. Ya, grosir itu kenapa beda? Dia nggak beda, Kak? Karena kalau di grosir itu kan tidak pernah pajak. Oke, saya tanya dulu, kira-kira pernah nggak? Nah, bagaimana kamu membeli suatu barang, contohnya Supermi itu berapa harganya? Kalau kamu dapat harga itu setengah. Yang apa? Di grosir 2.500. Harga apa? Harga Supermi satu ini. Oh, di Indomaret 3,5. Oke, berarti harganya beda, produknya sama. Harga yang beda, yang mana kamu bilang harga 2,5 Supermi itu di grosir, sementara di Alfamart, Indomaret 3.500. Nah, berarti ada masalah di situ kan, pertanyaannya kan, ada masalah kan? Kenapa kok bisa beda? Iya, pintar. Itulah materi yang akan kita Bapak ajukan, Bapak ajarkan ya kepada kalian tentang keseimbangan pasar yang terjadi setelah pemerintah yang tidak menanggung pajak menetapkan pajak dan subsidi. Itulah materi kita pada pagi siang ini. Oke? Ya, dengarkan dulu. Pelajaran kita hari ini nanti ada hubungannya. Kamu melakukan perbandingan. Ya, perbandingan antara yang sebelum harga dan jumlah yang terjadi sebelum pajak dan subsidi, dan harga dan jumlah yang terjadi setelah pemerintah menetapkan pajak dan subsidi. Untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat bersama-sama materi terkait ini dalam video pembelajaran. Silakan ditonton bersama. Kita sampai ekonomi kita lanjutkan ya. Nanti di video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait konsep dasar pajak. Nah, sekarang kita bentuknya, penerapannya, bentuk fungsinya itu seperti apa ya? Contohnya sekarang di sini ada permintaan, ada fungsi permintaan dan fungsi penawaran ke depan. Fungsi permintaan itu diberikan PP. Sedangkan fungsi penawarannya itu tidak sama dengan 2PP2, disuruh menentukan poin-poin A sampai H ya. Poin titik ini nanti saya akan menjelaskan terkait poin A dan poin B, keseimbangan pasar sebelum pajak dan keseimbangan pasar setelah pajak. Atau tidak pemerintah itu mengenakan pajak penjualan sebesar
Jadi pajak bulanan sehingga pengenalannya itu berupa rupiah per negara, ya. Jadi nanti di video ini ada poin A dan poin B. Oke. Lalu akan masuk keseimbangan pasar sebelum pajak. Seperti biasa, ya, keseimbangan pasar sebelum pajak itu ya biasa ide sebenarnya IS atau PD sebenarnya PA atau yang selalu pakai I dan ini kan sama-sama I itu ya. Ini tadi disebut PP, IS yang PP yang sama-sama P PP 2P-nya plus division dengan P ini kan yang P yang plus P ini berarti P sama P masuk jadi P sama P dua P sama P yang kami sama juga P dua yang kurang seperti P 14 P yang sama dengan P 12 P 3 P ketemu P plus dari 12 dari itu P-nya 4 harganya sebesar 4 ketika harga keseimbangan yaitu 4 dan 8 setelah keseimbangan yang ketiga kita substitusikan ke salah satu bentuk bukti mencapai ID atau IS. Saya di sini mensubstitusikan ke bentuk bukti karena yang tidak langsung ya langsung dikurangi I-nya sama dengan 10 MP dan B-nya tadi berapa? Berarti B-nya berarti 4 I sama dengan 10 MP I sama dengan 6 jadi dengan keseimbangan pasar sebelum pajak I dikali I-nya 6 B sama 4 B-nya 4 itu keseimbangan pasar sebelum pajak dan bagaimana keseimbangan pasar setelah pajak ingat tadi pajak itu namanya fungsi penawaran sehingga kita akan fungsi penawaran IS sama dengan 2P menjadi IS aksen ya. Ingat ya saudara, kalau misalkan pajak dalam bentuknya fungsi I berarti B-nya kurangi P kali T-nya kurangi pajaknya kurangi jadi IS satu sama dengan 2 dalam P min T min 2 IS satu sama dengan 2 dalam P-nya tetap T-nya tadi dan kita yang salah. Nah, jika kita menerapkan perhatikan cara berikutnya. Harga dan jumlah keseimbangan terjadi ya setelah pemerintah menetapkan pajak dan subsidi. Nah itu sebelum harus dikuasai dan caranya. Ini merupakan bukti penawaran setelah pajak ya. Terus kita langsung bandingkan dengan ide. Jadi ide sebenarnya IS aksen karena itu kan dari keseimbangan pasar setelah pajak ya. Idenya terjadi sebelum MP IS aksen itu akan BP 14 ya. Kemudian kita samakan yang memiliki variabel yang sama disediakan yang tidak memiliki variabel bukan disediakan. BP 2P tidak keluar sampai 2P sama dengan P 14 sepuluhnya tidak keluar sampai 10 karena awalnya plus ya. BP 2P P 5P sama dengan P 14 P 10 itu P 12 P yang sama dengan P 24 dibagi P 3 P 10 P 12 jadi ada 3 kalau bukan 8 jadi harga keseimbangan setelah pajak aksen itu 8 harga keseimbangan setelah pajak 8 distribusikan ke salah satu bentuk fungsi ID atau IS aksen terserah saya melakukan optimal tidak mudah langsung mengurangi kita menulis 10 MP P-nya dikasih 8 dan 10 MP ini aksen yang jumlah keseimbangan setelah pajak ada aksen yang kedua jadi kita simpulkan bahwa keseimbangan pasar setelah pajak adalah di aksen titik koma P aksen di aksen yang kedua titik koma P aksen yang 8 itu keseimbangan pasar setelah pajak. Oke, selanjutnya di video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menggambar keseimbangan setelah pajak. Kita lupa ya. Kita ini aja dulu. Selesai ya. Oke, terima kasih. Ya,
video, kira-kira materinya ya yang kamu lihat adalah bagaimana video itu. Cara menghitung jangan sampai bahwa pasar sesudah pajak dan subsidi itu yang materi kita. Karena yang sebelum pajak dan subsidi itu dimulai, ya. Nah, jadi terkait dengan video itu, Bapak, ya kita lakukan dulu, ya untuk saat ini tes tertulis secara mandiri. Kira-kira kenapa harga itu kok bisa beda, Pak? Setelah dikenakan pajak. Halo, coba dulu berpikir dulu, Pak. Saya mau bertanya dulu di antara kalian. Kenapa satu produk itu yang dibebankan pajak kan harganya naik? Jadi pajak itu untuk kemana? Untuk pendapatan negara. Iya, betul, pintar ya. Nah, jadi sehingga ya untuk mendapatkan penghasilan pendapatan negara dibebankan yang namanya produk itu dengan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga kamu bawa serang. Kalau kamu pergi ke supermarket lah, perusahaan-perusahaan retail pasti harganya lumayan. Karena di situ ada struk pembayaran. Pada saat kamu bayar ada tulisannya PPN 10%. Ya, apa PPN? Pajak pertambahan nilai. Itu yang dibebankan kepada setiap produk kebutuhan yang kita beli yang dikenakan pajak. Jadi yang sebelum dikenakan pajak kan harganya murah-murah, betul kan? Kamu pergi grosir, Bang, berapa nih Bang? 2.000, 2,5. Kamu berpikir, kok bisa mahal ya? Biasa, kok bisa mahal? Gimana perbedaannya? Perbedaannya Pak, pemerintah menetapkan pajak sebagai penghasilan negara. Oke. Tadi dari video tadi sudah Bapak sajikan, kamu tonton. Jadi saya ingin mengetahui dulu sampai sejauh mana di antara semua anak-anak kami peserta didik menguasai daripada materi ajar yang Bapak sampaikan dalam bentuk video. Jadi saya akan memberikan yang namanya soal. Ya, soal. Perhatikan, kamu kerjakan di atas kertas lebar. Jadi teknisnya tengok yang kemarin. Tahu kan yang kemarin? Teknisnya. Depannya, tinggal kamu ikutin caranya dari situ untuk mengerjakannya. Soal akan saya serahkan dalam bentuk slide proyektor, oke? Dalam bentuk PowerPoint. Ayo, kamu buka kertas lebar sebagai tugas mandiri. Hanya dalam tempo, perhatikan, dapat nggak dapat, harus bisa kamu mengerjakannya dalam tempo 15 menit. Silakan langsung dilihat di whiteboard. Nanti tugas kelompoknya diskusikan sebentar lagi, kan? Makanya ini hanya sekedar aja 15 menit sampai di mana kamu menguasai isi video tadi. Tahu kan? Tentang perhitungan. Sudah, jadi sekarang saya kasih soal sebagai tugas mandiri. Nanti teknisnya cara mengerjakan itu di yang kemarin. Tahu yang kemarin, yang saya kirim. Ya, yang itu kemarin lah, yang saya yang sebelum terjadinya pajak dan subsidi. Seperti itu. Coba lihat yang kemarin ya. Kamu kerjakan ini. Seperti itulah yang kamu tonton tadi. Oke?
15 menit. Habis itu nanti saya tugas mandiri ya. Cari individu. Saya koreksi pada saat saya telah memberikan sama kamu tugas kelompok diskusi. Sudah paham? Sejauh mana kamu menguasai daripada isi video tadi ya? Kerjain aja. Ya. Ya, pokoknya 15 menit aja. Entah berapa kamu bisa, tidak masalah. Saya ingin tahu sampai mana kemampuan ini video. Jam 12 ya. Jam 12 kurang 5 menit. Jam 12 kurang 5 menit. Sudah selesai. Masing-masing dari kamu bagaimana kamu cara mengerjakannya.
itu memang bulat dia dari dulu ke hilir. Ini sudah di tengah-tengah jalan kau. Nah, tapi belum kira-kira dari tujuh kali ya? Belum. Wah, ini mana perhatikan isi videonya. Ya, perhatikan ya. Perhatikan ini, yang ini perubahan fungsi penawaran berarti berhubungan dengan ini. Hanya ini aja, tahu tidak? Ini fungsi penawaran, perhatikan semua. Gampang cara mengerjakannya. Waktu sampai jam 12, biar kita diskusi. Sudah, saya akan kasih lembar kerja peserta didik untuk kelompok diskusi. Perhatikan, ya ini fungsi penawaran. Sudah, langsung FQS karena dikenakan pajak. Bagi di pengganti pajak, berapa pajaknya? 5. Berapa? Langsung masuk rumusnya dulu. Ya, QS sama 5P kurang 10. Perhatikan baik-baik. Nih, sama dengan 5 kali. Nah, kebetulan ya. Pajak 5. Ya, pajak 5 ya. 5 kali P karena dia pajak kan kurang. Ya, jadi kurang ya. Karena dia pajak sifatnya mengurangi. Kurang berapa? 5 rupiah itu. Ada 5 kali P. 5 kali P karena 5P. Buka dulu. Misalkan P ya ini 5 rupiah berarti kurang 5 rupiah. Nanti kalau subsidi jadi tambah. Lawannya jadi tambah jadi plus ya. Tebak. Kalau subsidi dia sifatnya di sini tambah. Kalau dia pajak dia minus. Tebak. Ingat ya, kalau dia pajak berarti dia mengurangi. Nih, kurang 5. Sudah, baru kurang 10, masuk 10 langsung. 5P kurang 5 kali 5, minus 25. Kurang 10. 5P kurang 35. Inilah dia yang jawaban pertanyaan dari A. Selesai. Nih, udah. Sudah, ini pertanyaan jawaban A. Bagaimana jawaban B nya? Sudah, ini perhatikan. Perubahan fungsi penawaran setelah subsidi. FPS S ini subsidi. Sudah, masukkan rumusnya. QS 5P kurang 10. Ini kan? Maka kau langsung bikin 5 kali P tambah iya. Tambah 10 kurang 10. Selesai. Ini rumusnya dia perubahan jawaban kami. Jawaban A. 5P. Ah iya, ini jadi 5P 5 kali 10 50. Betul kan? 5 kali 10 50 kurang 10. Udah, ini sama dengan ya. Nih, sama dengan 5P tambah 40. Inilah jawaban kita bersama untuk D. Selesai. Sikit. Udah. Ini B. Udah kan? Ah, selesai. Udah. Oke, kalau itu sudah tahu nih kan? Sudah tahu nih? Ini kan keseimbangan terjadi setelah pajak. Setelah pajak, tapi kalau ambil keseimbangannya, ini lawannya ini. FID sama dengan FIST. Udah, carilah dia. Udah. Tahu kan? Waduh. Nah, caranya gimana? Kau masukkan rumusnya yang KFQD. FQD, ya. Dan sama dengan FST. Sudah. Mainkan. Sudah langsung mainkan. Dapatlah jawabnya. Seperti teknik yang kemarin. Ayo. Tekan ya. Berikutnya ini. Yang D. Gimana nih? FQD sama dengan FQSS. Selesai. Nah, bikin berapa nih? Ini masukkan. FQSS berapa?
Itu lah, kan saya kasih tahu caranya. Gimana dong? Kalau saya cari itu keseimbangan pasar sebelum pajak dan subsidi hampir sama. Hanya bedanya dia mengenal subsidi ini, mengenal subsidi dia minus, ya minus, ya, mengenal pajak minus, mengenal subsidi tambah, itu aja bedanya. Terkait materi ini ada yang kurang paham, silakan. Coba nanti Anda buktikan, ya. Perhatikan, ya. Bisa kau cari ini, FTD sama FPS, berapa dia keseimbangannya? Walaupun yang ditanya itu, ya setelah pajak dan sesudah subsidi. Setelah subsidi, itu kan yang sebelum pajak dan sebelum subsidi kan tidak ada saya tanya kan, bisa kau cari ini. Bagaimana harga dan jumlahnya? Kemudian bandingkan dengan yang C dan D. Bagaimana harga dan jumlah yang terjadi jika pemerintah menetapkan pajak? Begitu juga bagaimana harga dan jumlah yang terjadi jika pemerintah menetapkan subsidi. Bandingkan dengan harga dan jumlah yang terjadi jika pemerintah tidak menetapkan pajak maupun subsidi. Itu maksud apa? Nah, ya. Pak Jika bilang kemarin di apel di KPK ini. Beberapa kali saya dengar Bapak ngomong, kita sangat hancur numerasi. Kau numerasi, hitung-hitung, itulah hitung men. Numerasi, literasi membaca. Coba dulu perjalanan bagaimana ya. Makanya kalau berhitung itu fokus, cara fokus. Konsep kalau begini tanya, Pak, gimana ini fokus, gimana ini? Itu loh, harus banyak bertanya, jangan kau diam-diam. Ya, untungnya pas susah dijawab. Karena nggak ngerti kau diam-diam. Ada yang sudah selesai? Oh Bapak ini 5 menit selesai. Kenapa saya bantu kamu itu kan? Enggak lagi nonton jam-jam 7 saya kasih jam 8. Banyak nonton dari sinetron.
sekali lagi kalau dalam diskusi. Silakan dudukkan dengan tugas mandirinya. Tidak masalah. Ya sejauh mana kamu bisa menguasai. Kalau kita dalam kelompok diskusi bekerja sama bagaimana cara kalian menyatukan pola pikir kita dalam kelompok diskusi. Silakan kumpulkan Kak. Ayo silakan kumpul. Biar saya langsung ya. Ayo, kalian berdiskusi. Di sini sudah ada tekniknya. Teknik mengerjakan ini. Pertama, nanti saya bagian ini kalian yang sudah gampang. Ini lebih gampang ya. Kumpulan dulu. Tugas mandiri. Sekarang bukan sini. Apa? Biar saya tahu sejauh mana kamu menyerap kali isi materi pelajaran dalam video. Silakan. Banyak gini, ada dua lagi presentasinya lalu diskusi ya. Jonathan, kita pengen tahu. Aisyah sudah. Ini tugas mandiri loh, sesama video. Ayo, semua kumpulan, biar saya serahkan ini tugas apa? Bisa berapa? Ya. Alah Pak, siapa? Pak, pintar Pak. Apa kan mas? Saya solusi ya. Man. Nanti aku nggak salah. Bilang Pak, nanti aku mau siap-siap Pak. Ya. Dan foto kan nanti. Kita masih ada presentasikan Pak. Iya. Ini enak Pak. Enak Pak. Iya, ada buangan ini. Buangan. Buangan. Pak, pulang aja Pak. Pak, aku bagi buku Pak. Apa kami? Anda semua kelompok diskusi. Ya, saya ingin tahu. Bantu kayak gitu. Ini kita Bapak akan berikan tugas
aja dari sini. Jadi kelompoknya sudah Bapak tetapkan dan bentuk. Pada saat kamu mulai masuk sekolah ini, kita sudah lagi. Jadi tidak ada yang namanya istilahnya timpang tinggi ya, campur yang taat dengan yang kurang menyatu ya. Jadi saling bekerjasama ya. Oke, saya ambil ketua kelompoknya dan ketua kelompok A. Ketua kelompok A silakan masing-masing ketua kelompok di atas sini. Ya. Pilih kau sama aku. Ada dua kelompok. A, B, C, D, E, F, G. Yang A mana? Bersatu ya. Oke, kita pernah. Apa kau? Berapa? Enggak, yang berapa? Ada dua. Itu satu. Yang C, satu dua. Yang C, satu dua. Maksudnya dua eksen berapa bisa? Memang ada satu lagi. Apanya kan? Yang nomor dua. Yang sana? Oh ya, Jelaskan. Sudah ada tuh, sudah. Oke. Silakan perhatikan baik-baik. Dengarkan saya. Kelompok A seperti yang Bapak sampaikan. Perhatikan. Karena yang dikerjakan itu ada dua tahap, tahap 2 dan tahap 3. Tengok tahap 2 tahap 3. Betul nggak? Yang dikorong tahap 3 dan tahap 3. Ya. Perhatikan. Masing-masing kelompok nggak usah mengerjakan 2 tahap, 1 tahap aja. Nah, dari kelompok A mengerjakan kelompok A mengerjakan tahap 2 dikerjakan oleh kelompok A, C, E, dan G. Ya, perhatikan tahap 2. Kalau perhatikan tahap 2 itu yang mengerjakan tahap 2 adalah kelompok A, C, E, dan D. Jelas? Saya akan lihat bisa mulai kita dibantu dalam diskusi ya. A, C, D, dan G. Kemudian kelompok 3 D, dan F. Sudah. Perhatikan petunjuk teknis pengerjaannya sudah ada di situ. Sudah ada di situ. Teknis
Iya, yang situ ya. Tiga poin sama itu dengan materi video tadi. Iya, tetap juga di situ. Buat kau kertas lebar. Kerjakan di kertas lebar aja. Ada atasnya. Kerjakan di kertas lebar. Sudah. Kalau di kotak itu, halo, di kotak itu koisi. Ada kotak juga, ada kosong itu koisi. Kemudian yang kertas APS itu yang mau buat kesimpulan. Nanti taruh ke depan, waktu setengah. Tahu kesimpulan, tahu kali kemarin. Yang saya sampaikan kemarin, lihat kesimpulannya yang saya sampaikan kemarin. Pura-pura jebak goblok. Kalau mau menurut dia pura-pura boleh. Ini buat semua lu. Jangan masuk ke WA siapa? Angkat tangan. Angkat tangan ke WA. Kau semua ngapain ke WA? Tidur kau ya? Jam 7? Iya, Pak. Jalan setengah 10, berarti yang ketiga tiga atau 10. Rasa apa aja yang mungkin. William and Pipa itu, Pak. Apakah kesimpulannya? ABC. Yang itulah kesimpulannya ABC itu kalau bahkan di dalam bahasa PSO. Sudah paham? Ayo, kalau itu silakan dikerjakan sekarang. Sebenarnya ini setengah jam 4 kali. Malu banget setengah jam besar. Ya bisa selesaikan. Ya kalau salah ya nanti kita koreksi. Ya, sampai di mana kamu menjalannya? Memahami. Walau masing-masing aja sebetulnya masalah salah atau tidak nanti kemampuan. Bebas.
Tolong dulu jangan ketawa nanti saya akan nilai di rumah. Saya akan nilai kamu sakit kamu dalam kelompok diskusi. Saya akan nilai kamu. Dan silakan semuanya kerjasama ya. Berdiskusi dalam kelompok bisa boleh. Yang tidak boleh bekerja sama dengan kelompok lain. Cynthia, Cynthia.
Ini udah selesai nih. Ini dapat kamu. Ini yang FPS. Apalagi ucapan aja. Iya, opsi penawarannya sudah ada nih setelah dikenakan pajak dan setelah dikenakan subsidi. Tinggal kau mencari harga dan juga keseimbangan sebelum pajak dan subsidi dan harga dan juga keseimbangan setelah pajak dan subsidi. Itu gampang kok. Setelah bekerja bisa selesai.
tinggal saya tunggu waktumu. Ya, karena kita nanti presentasi jam 1 kita presentasi. Kita presentasi dulu. Apa yang kita kasih? Jangan kamu Pak. Hah? Jangan kamu Pak. Ujian agama? Jam berapa? Setelah? Hah? 12? Jangan dibuat, saya mau sama dia. Dan, makanya kita jadi kita. Sebelum lagi ya, dia presentasi. Menyampaikan kesimpulan. Dari kesimpulan, kesimpulan. Saya ada menyampaikan kesimpulan dari penelitian. Bisa dipoto. Selain banget ya, tak waktu kenapa? Ada kan? Ada. Iya, kami cek, iya, bikin kesimpulan. Kesimpulan 1, 2, 3. Kesimpulan itu ada 1, 2, 3. Kesimpulannya 1, 2, 3. Ada kesimpulannya ABC. Kesimpulan ABC. Ada. Atau ini tiba-tiba kalian coba. Sekian berapa ada? Ada kesimpulan A, B, C. Ada kesimpulan? Presentasi yang selesai ya. Iya Pak, sampai closing Pak lah. Iya, closing. Ini berapa orang ya kelompoknya? Aku bisa tinggi. Jangan masuk ke kelompok lain lah. Ya, kelompoknya jangan sampai berapa?
Oke, buat jam 1 lewat 10, jam 1 lewat 15. Yang tunggu yang lewat aja ya. Tahu Bapak boleh ke depan. Ini masih belum tahu. Kamu tahap berapa? Aku tahap 2, Pak. Nah, tahap 2. Benar. Tapi masih ini. Mana hasilnya? Ini tahap 2. Salangi. Buka 1, 2. Paham ya? 4 dibagi 3/2 atau sebenarnya 4 kali 2 bagi 3, 8/3. 8/3 itu nggak 1, 2/3, 2 dia. Ini 2/3, ini 2/3, betul ya. Kemudian ini 3, 2/3 benar ya. Nah, kemudian di sini itu 3, 2/3. Yang ini pajak 3. Nah, lihat itu namanya 3,5. Oh, subsidinya ini 2 dan 4. Oke. Kau pikir, coba buat kesimpulannya tadi itu nomor 1, 2, 3 dari yang ini. Caranya membuat kesimpulan F
yang terjadi di pasar. Sebelum iya diganti katanya sama sini yang gini. Itu apa? Bahkan pemerintah sebesar MP ini kan kesimpulan satu. Kalau gini aja. Dari yang di grup. Ya, cuman angkanya diubah. Ya, waktu banyak kajian lah. Kenapa saya berdasarkan masalah di SMA Kajarada nilai numerasimu angka-angka sangat rendah minus saja. Terbukti ya? Ya. Ya, bagaimana cara mendapatkan pihak sendiri? Habis itu rokok berapa? Mulai. Angkat tangan, angkat tangan. Kami Jack. Siap, persentase kan depan. Siap. Ya saya buat tadi kesimpulan itu 1, 2, 3. Tinggal kau buat kesimpulannya, kan sudah dapat hasilnya. Langsung ke depan.
Mana? Mana sini? Satu. Halangi. Buka 1, 2.